Pemerintah Kota Pontianak mulai menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di sejumlah ruas jalan protokol dan jalan masuk dan keluar Kota Pontianak. Sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak disekat dalam PPKM darurat. Warga gunakan jalur tikus. Dan dampak pandemi ekowisata Teluk Berdiri di Kuburaya alami penurunan pengunjung hingga 60%. Halo pemirsa, apa kabar? Permasalahan tabung oksigen juga menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi Satgas Penanganan COVID-19 Kalbar. Kondisi bor Kota Singkawang di ruang perawatan pasien COVID-19 sudah mengalami penambahan hingga bor Kota Singkawang alami penurunan sebesar 59%. Bersama saya Maya Sarfitri, inilah seputar iNews Kalimantan Barat. Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Hari ini pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di sejumlah ruas jalan-jalan protokol utama di Kota Pontianak dan jalan masuk dan keluar Kota Pontianak. Penerapan PPKM darurat tersebut akan berlangsung selama tanggal 20 Juli 2021 selama 24 jam. Wali Kota Pontianak bersama Kapolresta Pontianak meninjau langsung pelaksanaan PPKM darurat perdana di pintu masuk Kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya. Berdasarkan pantauan di lapangan hari pertama penerapan PPKM darurat di Kota Pontianak menyebabkan kemacetan luar biasa di sejumlah titik yang dilakukan penyekatan. Petugas sibuk mengarahkan para pengguna jalan yang akan melintas untuk memutar arah kendaraan mereka. Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak mengatakan, penyekatan yang dilakukan terbatas dan untuk di batas kota, maka akan dilakukan swab antigen. Ini terbatas sebenarnya, untuk jalan-jalan protokol utama. Jadi memberi kesempatan kepada masyarakat untuk hari pertama ini, mereka sudah bisa merencanakan ke depannya untuk tidak selama 1 minggu ini beraktivitas ya secara optimal. Kan wajib antigen, yang dari luar kota masuk. Itu kapan dimulainya, Pak? Sudah mulai hari ini berjalan. Pak, sanksi untuk pelanggaran, Pak? Untuk pelanggaran kita sekarang masih memperingatkan. Nanti kalau yang tempat-tempat usaha kita akan beri peringatan dulu pertama, kedua. Kalau masih melanggar kita menerapkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, Kapolresta Pontianak Kota, Kombes Pol Leo Joko Triwibowo mengatakan, masyarakat yang akan masuk ke kota akan difilter. Saya sampai 24 jam sampai tanggal 20 kalau tidak diperpanjang. Berapa personil, Pak, yang turunkan, Pak? Kalau keseluruhan dengan TNI Polri kami turunkan 1.117 personil. Sanksi yang akan diberlakukan, Pak, untuk masyarakat, Pak? Sanksi untuk penyekatan tidak ada sanksi yang kita arahkan. Kapolresta menghimbau agar masyarakat bekerja sama dalam penerapan PPKM darurat ini, guna menekan penyebaran COVID-19 di Kota Pontianak agar penyekatan tidak berlangsung lama hingga status Kota Pontianak menjadi zona oranye. Dari Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Ada beberapa ruas jalan poros dari Kota Pontianak menuju luar Kota Pontianak atau sebaliknya disekat. Hal ini merupakan rangkaian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat di Kota Pontianak. Zona merah penularan COVID-19 masih menyelimuti Kota Pontianak, sehingga Kota Pontianak diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat. Tak hanya di ruas jalan dalam Kota Pontianak, mulai Senin 12 Juli, pintu masuk menuju Kota Pontianak maupun keluar Kota Pontianak juga dilakukan penyekatan. Penyekatan pintu masuk terjadi di Jalan Gusti Situt Mahmud, Kecamatan Pontianak Utara, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Tenggara, Jalan Yaem Sabran, Kecamatan Pontianak Timur, Jalan Mayor Alianyang, Kecamatan Pontianak Timur,
dan Jalan Komyo Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat. Kan penutupan ada 7 ruas di Ayani, Imam Adi Sucipto, Farid Mayor. Kalau di wilayah utara di Batu Layang, kemudian Tanjung Timur di Tanjung Hulu dan Tanjung Raya, Tanjung Raya, dan satu lagi di Jeruju. Ini yang akan kita tutup, masyarakat tidak kita filter untuk masuk ke wilayah kota. Ini untuk mengurangi kepadatan masyarakat masuk ke kota. Sampai kapan, Pak? Pelaksananya sampai 24 jam sampai tanggal 20 kalau tidak diperpanjang. Kapolresta meminta kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menurunkan penularan COVID-19 sehingga kota Pontianak keluar dari zona merah. Dari Pontianak, UUN Junior iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak dilakukan penyekatan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat. Namun demikian, masyarakat tak kehilangan akal. Mereka menggunakan jalur tikus untuk melewati jalan yang ditutup. Seperti inilah penutupan beberapa ruas jalan yang ada di Kota Pontianak dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Dalam mengantisipasi melonjaknya penyebaran COVID-19 di Kota Pontianak yang dimulai pada Senin 12 Juli 2021. Kendati terjadi penutupan di beberapa jalan utama, namun masih banyak masyarakat Kota Pontianak yang menggunakan alternatif jalan tikus, seperti di bawah jembatan Kapuas 1 Pontianak. Selain di persimpangan Jalan Tanjung Raya, jalan utama masuk Kota Pontianak juga dilakukan penyekatan, seperti persimpangan Jalan Gajah Mada, persimpangan Jalan Petran, Jalan Tanjung Pura, dan ruas jalan lainnya. Akibat penyekatan di beberapa ruas jalan ini, banyak masyarakat memutar balik dan yang memilih mencari jalan alternatif lain untuk sampai tujuan, karena dijaga ketat personil gabungan TNI Polri. Penyekatan beberapa ruas jalan ini sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 karena Kota Pontianak belum keluar dari zona merah. Dari Pontianak, UUN Junior iNews melaporkan. Sesuai dengan instruksi Gubernur Kalbar, pelabuhan penumpang melalui jalur laut yang hendak masuk ke Kalbar ditutup selama sebulan. Hal tersebut disebabkan karena lemahnya pengawasan penumpang terkait penyebaran virus COVID-19 yang selama ini menggunakan rapid test antigen. Penutupan terminal pelabuhan kapal untuk penumpang mulai berlaku dari tanggal 1 hingga tanggal 31 Juli 2021. Hal ini disebabkan karena penumpang kapal hanya menggunakan rapid test antigen, sehingga peluang masuknya virus COVID-19 di Kalimantan Barat masih cukup tinggi. Menurut Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji, antigen hanya mampu membaca CT virus dari 25 hingga 29. Jika lebih antara 30 hingga 39, maka hasilnya akan negatif. Hal tersebut tentu sangat membahayakan. Saat ini hanya swab PCR yang bisa dijadikan patokan untuk mendeteksi virus COVID-19. Saya minta 1 bulan ini pelabuhan untuk penumpang tutup. Kenapa? Karena mereka pakai antigen. Saya nggak mau tes pakai antigen. Mohon maaf ya. Antigen itu hanya bisa baca CT 25, paling hebat 29. 30 sampai 39 kalau dipakai antigen pasti negatif. Nah masalahnya orang yang CT 30 sampai 39 ini efektif juga untuk menjangkiti. Nah kecolongan kita itu di situ. Banyak penumpang datang, ya, hanya pakai antigen. Ya. Nah, orang yang positif antigen harus PCR. Itu. Sutarmiji menambahkan saat ini dermaga pelabuhan milik pribadi di Kota Pontianak lebih dari 50. Harusnya peran dari kantor kesehatan pelabuhan atau KKP harus lebih gencar, mengawasi penumpang yang masuk melalui pintu pelabuhan dan terminal di Kalimantan Barat, bukannya lepas tangan dan membiarkan penumpang keluar masuk Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Ekowisata Teluk Berdiri di Kuburaya alami penurunan pengunjung. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Permasalahan tabung oksigen juga menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi Satgas Penanganan COVID-19 Kalbar di Aula Kodam 12 Tajikpura. Saat ini Kalbar akan mendapatkan kiriman oksigen dari Pulau Jawa sebanyak 2.200 tabung yang semuanya diperuntukkan bagi pasien COVID-19. Permasalahan kelangkaan tabung oksigen menjadi masalah bagi perawatan pasien COVID-19 di ruang isolasi dan IGD. Satgas sendiri telah membuat kebijakan agar perusahaan atau distributor saat ini mengalokasikan oksigen mereka untuk kebutuhan pasien COVID-19 dan tidak melayani untuk kebutuhan industri. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengatakan, pengawasan pasokan kiriman oksigen dari distributor ke rumah sakit cukup mudah dengan melihat rata-rata pengiriman. Jika tidak bisa menyiapkan kebutuhan oksigen, maka bisa ditelusuri kiriman distributor. Jika terjadi penyelewengan, maka harus dilaporkan, karena saat ini kebutuhan oksigen sangat urgent. Oksigen kita sudah berupaya ya, dia jangan sampai putus. Ya. Nah, kalau gini aja rumah sakit gampang. Kalau pemasok dia selama ini tidak bisa menyediakan pasokan selama darurat seperti ini, bahkan kita tahu data bahwa dia ada mendatangkan, tapi tidak untuk rumah sakit, tapi dijual industri, ada beda harga, harusnya putus saja. Kalau perlu dia itu dilaporkan. Ya. Ini saya sudah kasih tahu, hari ini ada satu isoteng yang datang, itu bisa untuk 2.200 tabung per 6 meter kubik. Ya. Nah, kalau 2.200 ini saya bilang blok untuk rumah sakit semua. Nah, kalau harus bayar waktu dekat, takutnya mereka bayarnya lama. Itu bayar. Sutarmiji menambahkan untuk kebutuhan oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso, perharinya antara 300 hingga 400 tabung oksigen. Kota Pontianak sendiri sekitar 200 tabung oksigen. Kalimantan Barat sendiri sedang menunggu kiriman 2.200 tabung oksigen yang nantinya akan diplot bagi pasien COVID-19 yang rencananya datang hari Senin 12 Juli 2021.
Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Pemirsa, untuk kondisi bor Kota Singkawang di ruang perawatan pasien COVID-19 sudah mengalami penambahan sehingga bor Kota Singkawang per tanggal 10 Juli 2021 mengalami penurunan sebesar 59%. Sedangkan Kota Pontianak, bor perawatan pasien terutama di rumah sakit swasta harus terus ditingkatkan karena saat ini sedang pandemi. Kondisi bor Kota Singkawang di ruang perawatan pasien COVID-19 saat ini sudah mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari upaya pihak rumah sakit untuk menambah bor mereka. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, bor Kota Singkawang sudah turun menjadi 59%. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Harrison menjelaskan, penambahan bor di Kota Singkawang berjumlah 211 bor, dan yang terisi hingga saat ini sudah 127 bor. Sedangkan untuk Kota Pontianak, rumah sakit swasta seperti Caritas Bakti harus menyiapkan ruang perawatan pasien COVID-19 karena saat ini sedang pandemi COVID-19. Singkawang untuk tanggal 5 Juli tahun 2021 itu bornya 83,58%. Tempat tidur yang tersedia itu 134. Yang terpakai itu 112 tempat tidur. Dan ini kan pada zona merah untuk bor ya. Nah, tetapi pada tanggal 10 Juli tahun 2021 itu Singkawang sudah berhasil menambah jumlah tempat tidur perawatan COVID. Jadi sekarang tempat tidur tersedia itu ada 211 tempat tidur di Kota Singkawang untuk perawatan COVID dan terisi itu ada 127. Sehingga sekarang per tanggal 10 ya itu bornya itu 60,19%. Ya, dan hari ini sudah turun lagi menjadi 59%. Jadi Singkawang sudah berhasil menurunkan bornya di bawah 60%. Nah, kalau untuk Kota Pontianak ini memang kita masih harus memerintahkan rumah sakit swasta ya atau beberapa rumah sakit untuk menambah kapasitas tempat tidurnya ya. Seperti misalnya Caritas Bakti itu rumah sakitnya tidak menyediakan tempat tidur untuk COVID. Tidak boleh, mereka ini kan masa pandemi. Masa pandemi ini semua rumah sakit harus menyediakan tempat tidur untuk pasien COVID. Ya. Jadi jangan mau ngambil enaknya aja, jangan mau ngambil bersihnya aja. Ya. Jadi harus mereka menyediakan tempat tidur untuk perawatan pasien COVID. Untuk tempat isolasi di Kota Pontianak seperti Unit Pelayanan Kesehatan Pontianak saat ini sedang merawat 45 pasien COVID-19 dari total 100 bor. Nantinya tempat ini akan menjadi rujukan bagi pasien COVID-19 dalam masa pemulihan atau dengan gejala ringan. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Pandemi di Kabupaten Kuburaya sangat berdampak pada sektor pariwisata. Ekowisata Teluk Berdiri yang biasa sering ramai dikunjungi wisatawan setiap akhir pekan, kini mulai sepi pengunjung. Penurunan wisatawan pun cukup dirasakan pengelola wisata hingga 60%. Meskipun di saat pandemi COVID-19, setiap sektor wisata harus tetap bergerak dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti penyediaan sarana cuci tangan, menggunakan masker, dan pembatasan pengunjung sekitar 50% saja. Di zona oranye COVID-19, penurunan wisatawan di ekowisata Teluk Berdiri, Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, cukup dirasakan pengelola hingga 60%. Pengelola ekowisata Teluk Berdiri mengatakan, terlebih kini Pontianak tengah menerapkan PPKM darurat, sudah tentu penurunan akan semakin terjadi. Untuk kurang lebih 60% karena bisa kita lihat biasanya ramai pengunjung itu di Sabtu dan Minggu, tapi karena di masa pandemi COVID-19 ini, apalagi sudah zona oranye di Kabupaten Kuburaya ini, mungkin masyarakat ini enggan untuk keluar rumah dan juga pergi ke tempat wisata. Jadi penurunan untuk kunjungan wisatawan di ekowisata Teluk Berdiri Desa Sungai Kupah ini sangat drastis. Ekowisata Teluk Berdiri Sungai Kupah menjadi salah satu objek wisata andalan masyarakat sekitar Kuburaya dan Pontianak dalam melepas penat. Pemandangan mangrove yang rimbun cukup menjadi daya tarik masyarakat. Ekowisata Teluk Berdiri Sungai Kupah pun masuk dalam ajang pariwisata Indonesia yang mewakili Kalimantan Barat dalam event pariwisata tahunan. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar iNews melaporkan.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maya Sarfitri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.